apa yang ditawarkan oleh para calon gubernur dan wakil gubernur terkait dengan wanita. Bagaimana mereka akan melihat dan memperjuangkan kesejahteraan wanita, kemudian bagaimana mereka melihat masalah kesehatan, pendidikan, dan juga keamanan di Jakarta. Saya akan panggilkan calon gubernur dan wakil gubernur berikutnya. Ada Pak Hidayat Nur Wahid dan Bapak Didi J. Rahbini. Selamat datang. Ku ucapkan janji ini, ku persembahkan padamu, untuk dikau kaum ibu. Wow. Baktiku hanya padamu. Hebat sekali. Terima kasih Pak Hidayat dan Pak Didi. Terima kasih. Silakan duduk di rumah para perempuan-perempuan Jakarta. Ya, betul begitu Ibu Dewi Motik? Yes. Iya, kita enaknya mengawali pertanyaan kita dari mana ya kalau kepada Pak Hidayat dan Pak Didi ini, Bu? Ku ingin bertanya padamu, apa yang kau lakukan untukku? Iya. Jadi apa spesifik yang Anda akan berdua lakukan untuk para perempuan DKI Jakarta? Pertanyaan akan ku jawab. Memang demikianlah adanya. Oke. Mulai menjawab saja Pak. Kalau enggak nanti enggak selesai-selesai ini. Tapi yang jelas pantun sudah bersambut ya, gayung bersambut. Artinya kayaknya cocok nih antara kaum ibu dengan pasangan Hidayat dan Didi. Apa yang akan kami kerjakan untuk ibu-ibu pastilah seperti yang kami komitmenkan dalam lagu tadi. Penghormatan yang tulus dan pembelaan serta pengayoman kepada kaum ibu. Itu bukan basa-basi. Karena ini adalah program yang secara terbuka sudah kami sampaikan di depan sidang paripurna DPRD 1 minggu yang lalu. Dan juga secara terbuka diulang lagi pada satu event debat publik di salah satu TV pada malam harinya. Hanya pasangan nomor 4 yang tegas mengatakan secara terbuka. Jadi dokumentasinya resmi. Kalau ada rekan-rekan yang nanti menyampaikan di forum ini, ya alhamdulillah tentu berarti ikut kami. Kami nyatakan bahwa kami bukan hanya akan melaksanakan perda terkait dengan pelindungan terhadap kaum ibu dan anak dari segala bentuk kekerasan, tapi kami akan melanjutkannya dengan beragam program operasional, termasuk juga dengan anggaran-anggaran yang memungkinkan agar kaum perempuan betul-betul bisa dimuliakan di Jakarta. Jadi kami ingin memuliakan kaum ibu dan kaum perempuan. Oke, yang menjadi pokok pembahasan kita sejak tadi adalah soal keamanan, soal pendidikan, soal kesehatan. Apa yang bisa Anda janjikan jika Anda terpilih nanti? Pertama secara prinsip sesuai dengan amar daripada Perda, memang harus dibentuk satu komisi daerah yang akan melindungi kaum perempuan dan juga anak-anak dari segala bentuk tindak kekerasan. Nah ini komisi daerah ini, Komda ini belum terbentuk. Komda ini akan dibentuk sebagai bagian dari ujung tombak untuk kemudian kita bisa melindungi kaum perempuan dalam beragam isu yang tadi Anda sebutkan, terutama yang terkait dengan masalah kekerasan. Dan kalau ada siapapun yang melakukan kejahatan kepada mereka akan diberikan sanksi yang terkeras. Saya ingin menyampaikan bahwa program kami untuk perempuan, andaikan perempuan lebih produktif, maka ekonomi itu bisa tumbuh lebih besar dari yang sekarang 1 atau 2%. Karena produktivitas SDM makin meningkat. Karena itu perkreditan ekonomi kreatif dan ahli-ahli IT di berbagai tempat di Singapura, di Batam, itu banyak perempuan. Karena itu program ini sangat penting, bahkan dokter, ahli kedokteran banyak perempuan. Ya, program itu untuk kedokteran, tapi untuk ekonomi cukup banyak yang bisa kita buat program, diantaranya yang saya sampaikan tadi. Saya yakin banyak yang akan bertanya kepada Bang Hidayat, sekarang Bang nih, begitu, dengan Bang Didi. Silakan, ingin dimulai dari mana? Mahasiswa dulu mungkin yang di ujung sana, silakan. Jika bapak-bapak terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, apakah ada kebijakan khusus semacam hibah untuk perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan proses belajar yang diharapkan? Itu saja, terima kasih. Oke, itu masalah pendidikan ya Bang. Kita sambung ke penanya berikutnya. Pertanyaannya Pak, faktanya sekarang kita baca di mana-mana, kita tonton di mana-mana, bahkan juga kita alami yang namanya preman Pak. Itu dapat tempat banyak sekali di kota ini.
Sampai seolah-olah pemerintah nggak punya wibawa. Bapak, seandainya Bapak berdua kami pilih dan Bapak kemudian menjadi pemimpin di kota ini, Pak. Apa yang secara real akan Bapak lakukan untuk membantu kami-kami ini perempuan bersama keluarga dan anak-anak kami untuk bisa menikmati rasa aman itu. Paling enggak misalnya hari ini kami semua pulang juga aman, Pak. Nggak kena palak, Pak, di pengkolan, Pak. Terima kasih, Pak. Kami komit lebih baik dari pimpinan yang sekarang untuk memajukan program wajib belajar 12 tahun SD, SMP, dan SMA. Dan gratis untuk mereka termasuk juga yang swasta. Ya. Sama dengan yang Ibu prihatinkan tadi, kami juga sangat miris dengan terus maraknya premanisme di Jakarta. Grafik terkait dengan kekerasan bahkan terhadap kaum perempuan pun juga menaik. Baik itu yang terkait dengan kejahatan kriminal, pelecehan seksual maupun juga KDRT, ternyata grafiknya menaik. Dan itu semuanya sangat mengerikan dan tidak boleh ditolerir. Saya sepakat bahwa negara kita adalah negara hukum dan memang tidak boleh hanya segera berbahasa basi. Ini kan tugasnya Kapolda gitu ya. Kita akan di hari-hari pertama kami dilantik sebagai gubernur, kami akan langsung berkoordinasi bertemu dengan Kapolda, dengan Pamdam, dengan Kajati dan Kajari untuk memastikan bahwa kita harus menjadi tim kerja besar untuk memberikan keamanan bagi warga Jakarta. Masing-masing kita harus bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita semuanya, supaya kemudian semuanya akan bekerja dan tidak saling melemparkan tanggung jawab. Bukannya selama ini kerjasama itu sudah ada? Ya, nyatanya kriminalitas masih berjalan dan beragam rasa aman masih tidak bisa dihilangkan. Dan nyatanya juga baru beberapa hari ini kan tawuran antara dua ormas pemuda, bukan agama, ternyata juga dibilang sangat mengerikan. Jadi saya mengatakan itu prinsip yang harus kami kedepankan. Nomor dua, kasus-kasus yang terkait dengan masalah ketidakamanan bagi perempuan harus juga kami teliti dengan cermat dan nanti akan kami berikan masukan kepada Polda dan bersama-sama kita selesaikan. Misalnya, salah satu yang menyebabkan ketidakamanan bagi perempuan adalah, salah satu diantaranya adalah masih banyak ruang-ruang yang remang-remang dan kemudian disitulah terjadi beragam kejahatan bagi kaum perempuan. Kita akan bikin terang kawasan yang remang itu dan bahkan kalau perlu kita akan dihadirkan CCTV. Sehingga dengan demikian maka warga, kaum perempuan dan yang lainnya tidak akan kemudian nanti dicelakai kembali di sana. Okay. Misalnya juga terkait dengan yang kaitan dengan masalah hubungannya dengan kejahatan terhadap kaum perempuan di tempat di mana mereka mengantri Transjakarta, busway. Di halte-halte itu ternyata begitu sumpek, begitu sempit, pada saat sangat ramai pada masuk kantor maupun pulang dari kantor, itu luar biasa. Kami sudah berapa kali datang ke sana dan kami melihat itu memang sangat-sangat tidak manusiawi. Di situ banyak sekali terjadi kejadian di mana kaum wanita dilecehkan dan sebagainya. Itu nanti harus kami buat menjadi lebih lebar. Harus dipastikan tempat untuk perempuan berbeda dengan tempat untuk laki-laki, sehingga mereka nanti tidak dilecehkan di tempat di mana mestinya mereka nyaman, mereka akan pulang ke rumah mereka ataupun mereka akan datang ke tempat di mana akan. Kandidat sebelumnya mengatakan jika kemudian dibedakan gerbongnya, dibedakan Transjakartanya, nanti akan menghambat sepak terjang semuanya. Tidak harus dibedakan Transjakartanya, tetapi tempat mereka menunggu. Anda kalau datang ke halte Transjakarta, pasti Anda biasa ke sana. Anda akan di saat-saat jam rame, itu luar biasa sangat tidak manusiawi, berempit-empitan dan itu menghadirkan begitu banyak hal yang tidak menghormati kaum perempuan. Itu bisa dipisahkan, tempat menunggunya bisa dipisahkan. Dan toh faktanya sehingga sekarang itu di Transjakarta juga sudah diberi ruang di mana tempat duduk perempuan dan di mana tempat duduk laki-laki dalam satu untuk menghindari pelecehan seksual. Dan itu ketidakamanan. Apakah mungkin dana dari jalan tol yang selalu macet Pak Hidayat dibuat untuk bikin lapis atas lagi? Itu pikiran saya yang masih blow on. Totally program transportasi massal di Jakarta ini tidak berhasil. Nah kami wajib untuk membuat transportasi massal. Apakah itu busway, kami punya program untuk menambah 1.100 kendaraan, koridornya ditambah menjadi 15 sampai 16. Itu di Bogota berhasil, di sini tidak berhasil. Mengapa? Karena pemimpinnya tidak mengurus Jakarta dengan benar. Seluruh kota-kota dunia di mana ibu jalan, di Shanghai, di Kuala Lumpur, di Cina tidak ada macet. Sudah tidak ada macet di dunia ini, di ibu kotanya. Tinggal dua, yaitu di India, Bombay, dan di Jakarta. Monorail
itu kan terbengkalai. Mengapa? Karena pemimpinnya tidak mengurus. Bang Hidayat dengan kami begitu diberi amanat langsung kita jalankan. Kami juga tidak akan menunggu 5 tahun membangun MRT. Begitu kita jalan, kita merencanakan untuk membuat MRT sebagai basis dari transportasi massal. Kira-kira program konkret. Pertama, pertambahan penduduk. Kedua, anak-anak sekolah yang benar-benar untuk SMP, SMA, itu mungkin seperti apa untuk sekolah-sekolah swasta yang bukan yang bagus, tetapi sekolah swasta yang benar-benar ada di bawah. Oke, baiklah. Pak Hidayat. Baik, jadi kami akan melakukan pengetatan bahwa nanti tidak boleh, nanti sekolah-sekolah itu harus ditegaskan bahwa kita harus meningkatkan kualitas sekolah kita, ya, tetapi harus ada batasnya. Kalau misalnya sekolah ingin melakukan sesuatu lebih daripada itu, Anda harus punya kreasi, berhubungan dengan perusahaan misalnya, berhubungan dengan lembaga penelitian misalnya, dan itu tidak harus membebani kepada murid maupun kepada wali murid. Mereka bisa mendapatkan sponsor dari luar, dari murid dan wali murid, dan saya yakin dunia usaha maupun dunia yang terkait dengan riset, saya yakin juga tertarik untuk kemudian bersama-sama menghadirkan sekolah yang berkeunggulan di Jakarta. Oke, dan terakhir strategi mengurangi kepadatan penduduk Jakarta tadi seperti yang dikeluhkan oleh salah seorang ibu. Baik, salah satu sebab terjadinya kepadatan penduduk Jakarta adalah terjadinya urbanisasi yang masif ke Jakarta. Nah, itu akan bisa dikurangi dengan diantaranya adalah kalau Jakarta kemudian berbagi kue pembangunannya ke Pemprov di luar Jakarta. Baiklah kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Hidayat dan juga Pak Didi. Pak Hidayat katanya ada mau memberikan sesuatu atau mau mempersembahkan sesuatu. Tadi pantun ataukah lagu? Oh, kalau tadi lagu sudah, mau pantun juga? Oke, boleh, silakan. pantun juga. Iya. Karena kita warga Jakarta, kita memang cinta dengan Jakarta dan salah satu yang khas Jakarta adalah berpantun. Nah, pantunnya diantara begini. Kalau Nona pergi ke Kali Deres, jangan lupa makan ketupat. Kalau Nona ingin Jakarta beres, pilihlah nomor 4. Oke, baiklah. Itulah tadi kita berikan aplaus sekali lagi kepada pasangan nomor urut 4 dan kita akan kembali sesaat lagi.